Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiza Rahman, kelas TI 3B. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak Sistem Informasi Beban Kerja Dosen STIMIK Sumedang. Tujuan penulisan dokumen menerangkan tentang merancang sistem informasi beban kerja dosen dengan teknologi WEB, yang di dalamnya juga merancang desain basis data, desain DFD dari aplikasi tersebut. Aplikasi ini diharapkan dapat digunakan oleh dosen STIMIK Sumedang. Lingkup masalah. Perancangan ini akan membahas cara membuat sebuah aplikasi online dengan menggunakan teknologi WEB, yaitu Sistem Informasi Beban Kerja Dosen, yang berguna untuk mengisi beban kerja dosen secara online menggunakan fasilitas komputer atau PC. Definisi istilah dan singkatan. Singkatan dari WEB atau website, yaitu halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia dimanapun asal terkoneksi dengan internet. Kemudian user, pengguna sistem, kemudian online, terkoneksi atau aktif dan siap untuk beroperasi. Database, sekumpulan file atau tabel yang saling berhubungan dan diorganisasi sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk mendapatkan dan memproses data menjadi informasi yang lebih bermanfaat. Kemudian SKPL, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, atau dalam bahasa Inggrisnya yang juga sering disebut sebagai Software Requirement Specification atau SRS, dan merupakan spesifikasi dan perangkat lunak yang dikembangkan. Kemudian yang selanjutnya DFD, Data Flow Diagram, diagram dan notasi yang digunakan untuk menunjukkan aliran data pada perangkat lunak. Yang selanjutnya IRD, Interactive Relationship Diagram, diagram dan notasi yang digunakan untuk mempresentasikan struktur data statis pada perangkat lunak. Aturan penomoran, halaman atau bagian, kebutuhan fungsional, aturan penomoran atau penamaan, SKPL, strip FSIPPNL, strip KXXXX. Lalu kebutuhan non-fungsional, aturan penomorannya yaitu SKVL, strip NFSIPPNL, strip KXXXX. Kemudian dekomposisi fungsional modul, penomoran menggunakan awalan PT, strip XX, di mana double X adalah nomor dari modul fungsional. Kemudian halaman bagian daftar fungsi produk pada deskripsi umum perangkat lunak, aturan penomoran atau penamaan. Pada awal penomoran fungsi ditambahkan kode VTNL strip triple X, di mana triple X ini merupakan nomor dari pendefinisian fungsi itu sendiri. Lalu yang selanjutnya deskripsi umum dokumen atau ikhtisar, sistem layanan dalam lingkup yang dibatasi sebagai gambaran yang dapat mewakili sistem yang lebih luas. Jadi sistem layanan dalam lingkup yang dibatasi sebagai gambaran, jadi maksudnya dibatasi hanya dalam lingkup itu saja, misalkan hanya di sebuah kampus, sebuah sekolah. Yang selanjutnya yaitu kegunaan utama, menangani proses pengisian beban kerja dosen dan pengubahannya. Lalu yang harus diketahui dari sistem yaitu diagram konteks, DFD atau data flow diagram, diagram entity, dan diagram basis data. Perkenalkan, saya Anissa Sucianti Aulia Suganda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi umum perangkat lunak. Yang pertama, di sini ada deskripsi umum sistem. Seperti yang telah kita ketahui tadi pada deskripsi umum dokumen atau ikhtisar, bahwa kegunaan utama dari sistem informasi ini yaitu untuk menangani proses pengisian beban kerja dosen dan pengubahannya. Selain itu, disediakan pula informasi mengenai mata kuliah. Kemudian selanjutnya, setelah kita mengetahui gambaran umum dari sistem, maka kita dapat menentukan kebutuhan dalam perancangan sistemnya. Pertama, kita harus mengetahui mengenai diagram konteks, data flow diagram, diagram entitas, dan juga diagram basis data dari sistem tersebut. Selanjutnya, apa fungsi dari produk tersebut? Nah, yang pertama, sistem dapat melayani pengisian beban kerja dosen secara online. Kemudian, dosen yang tinggal di luar kota tidak harus mengisi beban kerja secara langsung ke kampus.
Dengan sistem online ini, tentu akan meringankan beban dosen yang ada di luar kota dengan cukup melalui komputer atau PC yang terhubung dengan internet. Selanjutnya, ada karakteristik pengguna. Di sini ada kategori pengguna. Kami dari kelompok 2 di sini hak akses terhadap aplikasinya yaitu sebagai admin, di mana nanti tugasnya itu untuk membuat dan merancang sistem informasi beban kerja dosen. Kemudian ada pemakai aplikasi beban kerja dosen, yaitu sering disebut sebagai user, di mana nanti akan menggunakan sistem informasi beban kerja dosen dengan memasukkan NIK dan juga passwordnya. Selanjutnya ada batasan-batasan dalam perangkat lunak tersebut. Nah, di sini sistem informasi beban kerja dosen ini dirancang menjadi suatu aplikasi dengan teknologi web atau berbasis web, dengan nanti data inputannya akan berupa nama, NIM, jenis kelamin, dan juga nomor telepon serta alamatnya. Nanti outputnya akan sesuai dengan data yang telah diinputkan. Kemudian untuk lingkungan operasi atau perangkat lunak yang dibutuhkannya, di sini sistem operasinya yaitu menggunakan Microsoft Windows 10 dengan database manajemen sistemnya yaitu MySQL dan juga PHP. Kenalkan, nama saya Regita Harpan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai deskripsi umum kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan antarmuka eksternal, yaitu pengguna harus memiliki fasilitas yang dapat langsung terhubung pada aplikasi. Contohnya itu internet gitu. Yang selanjutnya, kebutuhan antarmuka pemakai. Nah, perangkat lunak menerima masukan dari pemakai melalui perintah yang diketikkan melalui keyboard dan mouse. Keluaran dari perangkat lunak dapat dilihat oleh pemakai, yaitu dosen, dalam tampilan yang dapat dilihat di monitor komputer secara langsung. Jadi, untuk berinteraksinya ke aplikasi gitu, si pengguna membutuhkan keyboard, mouse. Yang selanjutnya, kebutuhan antarmuka perangkat keras. Nah, perangkat keras yang dibutuhkan yaitu PC, keyboard, mouse. Selanjutnya, kebutuhan antarmuka perangkat lunak. Nah, di sini ada antarmuka pengelolaan user. Nah, ini sebenarnya di browser gitu, berbasis web. Nah, yang di atas itu di bagian header ada judulnya, kemudian logo di sebelah kiri. Nah, di bawahnya ada tombol logout yang fungsinya buat keluar ke halaman login. Nah, di sebelah kiri di bagian body ada icon user dan di bawahnya ada namanya usernya itu. Jadi ada 3 jenis yaitu dekan, admin, dan yang satu lagi dosen. Kemudian di sebelah kanannya ada ucapan selamat datang, di bawahnya ada namanya gitu. Misalkan dosen ini namanya siapa, admin ini namanya siapa gitu. Kemudian di bawahnya lagi ada tombol beranda yang dimana fungsinya untuk berpindah ke halaman beranda. Yang di bawahnya user untuk berpindah ke halaman user, kemudian rekap laporan untuk berpindah ke halaman rekap laporan. Nah, bagian body di sebelah kanan, nah itu ada tombol tambah yang fungsinya untuk menambahkan usernya. Kemudian cetak untuk mencetak kalau si user nggak bisa masuk ke sistem, nah kemudian oleh admin gitu dicetak secara manual kalau si usernya butuh informasi yang terkait. Kemudian di pinggirnya lagi ada tombol search yang fungsinya untuk mencari usernya gitu. Kenapa dibutuhkan fungsi search itu? Karena kalau usernya 10 mungkin mudah, gimana kalau 1000, 100 gitu. Jadi untuk memudahkan pencarian, nah dikasihlah search di sana. Kemudian lanjut ke antarmuka beban kerja. Nah, tampilannya sama seperti yang sebelumnya, cuma di sini di body bagian kanannya agak berbeda gitu. Informasi yang ditampilkan kalau yang sebelumnya dari sudut pandang admin, kalau sekarang dari sudut pandang dosen. Tombol tambah masih ada, tapi isinya ya berbeda gitu. Nah, apabila si dosen atau si user mengklik tombol tambah, maka akan muncul pop-up yang dimana di sana itu ada hal-hal yang harus diisi gitu, mulai dari nama kegiatan, jenis bidang, nanti ada pilihannya, bidang misal pendidikan, tahu apa gitu. Kemudian untuk bukti penugasan ada insert di sana. Jadi nanti si user bisa mengupload gambar atau dokumen bahwa dia itu ditugaskan untuk melakukan ini atau mengajar ini, seperti itu. Masa penugasannya, nah di sini juga diisi juga masa penugasannya. Kemudian yang terakhir jumlah SKS. Nah, di bagian pop-up ini, di jendela tampilan ini, di bawah ada tombol simpan yang dimana fungsinya buat menyimpan hal-hal yang telah diisi tadi ke database. Kemudian ada tombol batal atau kalau dia tidak ingin menyimpan data-data yang telah diisi tadi. Kemudian selanjutnya antarmuka laporan. Nah, ini sama kayak sebelum-sebelumnya tampilannya, cuma bedanya antarmuka laporan ini ada di sudut pandang dekan. Jadi di bagian bodinya di sebelah kanan ada tombol detail, ada tambahan lah tombol detail buat melihat detail apa aja sih yang telah dikerjakan dosen, mulai dari nama kegiatan, jenis bidang, bukti
seperti penugasan, masa penugasan, terus jumlah SKS-nya gitu. Yang tadi yang di input dosen, nah di sini detailnya bisa dilihat oleh dekan sebagai laporan. Kemudian di kebutuhan antarmuka komunikasi. Jadi komunikasi ini satu atau beberapa komputer atau klien user yang terhubung secara klien server dalam lingkup jaringan internet berbasis TCP atau IP. Jadi si user bisa mengakses dimanapun, kapanpun dengan cara memasukkan IP-nya atau misal kayak Google gitu, www.google.com itu contohnya. Ya simple, mudah lah. Perkenalkan, nama saya Ali Febriansah. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi fungsional. Penjelasan ini dalam bentuk pembuatan diagram UML atau diagram terstruktur, memuat diagram konteks dan WebD. Lalu kemudian di sini ada deskripsi rekrutmen, di mana data dosen ini memuat mengenai anggota. Kemudian IRD, entitas user ini memiliki dua atribut yaitu NIP dan password, di mana entitas user di sini memiliki tiga relasi yang masing-masing itu adalah one to one, dan ketiga entitas ini memiliki atribut yang sama yaitu NIP, nama, nomor telepon, jenis kelamin, dan alamat. Lalu di sini dekan melihat laporan beban kerja dengan relasi one to many, dan dosen memiliki laporan beban kerja dengan relasi one to one. Sedangkan admin di sini mengelola laporan beban kerja dengan relasi one to many. Untuk laporan beban kerja di sini memiliki relasi 3 dengan masing-masing relasi one to one. Nah, untuk ketiga entitas ini untuk bidang pendidikan, bidang pengabdian, dan bidang penelitian itu memiliki atribut yang sama, yaitu ID penelitian, nama kegiatan, bukti penugasan, jumlah SKS, dan nama penugasan. Halo, nama saya Ridwan Taufik Akbar. Di sini saya akan menjelaskan tentang batasan perencanaan. Batasan perencanaan yaitu aplikasi ini dapat dijalankan pada handphone atau PC yang memiliki fasilitas WAP atau WAP. Dan di sini ada data store versus IRD. Ini tabel data store entity, relasi data store, sistem informasi beban kerja dosen, entity admin dan dosen, relasi memberikan output informasi, input data beban kerja dosen. Oke, yang selanjutnya di sini ada fungsional requirement summary. Nah, ini adalah tabel ID. Yang ke satu ID 001, yang kedua ID 0002, yang ketiga ID 003, dan yang keempat ID 0005. Dan deskripsinya di sini satu ada login, menampilkan informasi, menginput data, menampilkan laporan. Nah, yang terakhir ini adalah non fungsional requirement summary. Di sini juga sama. Di sini ada tabel ID. Yang ke satu 00 ID 008, dan yang kedua ID 0010. Deskripsinya dapat dilihat setiap waktu kapan pengguna inginkan. Dan yang terakhir menggunakan bahasa Indonesia. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.